Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah para pemirsa, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kali ini Allah menjumpakan kembali di program Tausiah Pagi kita, program rutin di setiap pagi hari pukul 5.30. Setelahnya kita menunaikan salat fardu subuh dan dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran sekaligus mentadaburi Al-Quran, dan mudah-mudahan ada niat dalam diri kita semakin meningkat untuk mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Sahabat sekalian, seperti biasa, siaran langsung bisa akses melalui streaming radio Patil, kemudian juga bisa melalui streaming YouTube, kemudian juga melalui bagi sahabat yang kebetulan tidak ada jaringan internet bisa didengarkan melalui radio FM di frekuensi 88,4 FM. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini adalah sarana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bekal di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Baik sahabat sekalian, di lain sudah terhubung dengan Bapak Ustadz Tatang Supendi yang langsung dari pesantren Assalam di Komplek Manggaran. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Pak Ustadz, mohon maaf kemarin agak kegiatan jadi terjeda. Kemarin tidak ada siaran di Rabu kemarin karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan memang. Jadi sehingga pada kali ini kita baru berjumpa lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz, untuk memanfaatkan waktu ini barangkali silakan mangga dimulai saja Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil hidayah wal imdad wa an'ama alaina bi iman wal islam. La ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah wa ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Al-ayah sadaqallahu azim. Alhamdulillah para pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan terutama yang sangat terasa sekali, kenikmatan kesehatan. Walaupun sebetulnya mau sehat mau sakit tanpa ada keimanan dan keislaman itu semua tidak akan berarti. Makanya yang paling utama adalah adanya iman, adanya Islam. Mau sakit seseorang dengan kondisi sakit bisa sabar bagi orang yang beriman. Mau sehat seseorang akan lebih bersyukur bagi orang yang beriman. Tapi bagi yang tidak beriman, mau sembuh, mau sakit, mau sehat, itu akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Dengan adanya sehat, tentu masih banyak kekurangan yang dia pikirkan. Dengan adanya sakit, tentu banyak sekali rasa sakit yang dirasakan tanpa ada kesabaran, tanpa ada pengendalian diri kepada Allah. Daripada itu, pada saat ini, kalau melihat kondisi Bandung saat sekarang, masuk ada yang zona hitam bahkan gitu. Saya sekolah di daerah Arsamani, konon katanya itu sudah daerah zona hitam. Termasuk juga di Panghajar ini agak mengkhawatirkan gitu. Yeah. Makanya daripada itu ada slogan yang muncul sekarang itu, jaga iman dan imun. Itu memang betul gitu, tapi orang itu ada hanya sebatas menjaga imunnya saja tanpa mempedulikan keimanannya. Ada juga orang yang hanya imannya saja, imunnya nggak diperhatikan. Padahal kullu bihaqqin haqqahu, segala sesuatu itu ada haknya.
mengulang kembali mungkin dalam kondisi sekarang Bandung zona merah, apa yang disampaikan oleh Imam As-Sudais dulu bulan Maret ya, pas awal-awal COVID, dia kan kalau tidak salah saya pernah menyampaikan bahwa nasihatnya itu tentang menghadapi COVID itu, orang itu kan terbagi tiga. Satu, orang yang hanya sebatas mengandalkan hakikatnya kepada Allah, dalam kondisi mungkin hanya imannya saja kepada Allah. Imannya kepada Allah itu kan maut, babji, babja, pati, cilaka, kopi dari maut mas sudah ditentukan oleh Allah. Orang itu ada yang mengatakan cuek saja, kan 50 juta orang masih tidak percaya dengan adanya corona. Cuek saja tanpa mengabaikan protokol kesehatan karena imannya yang hanya berbicara tanpa mempedulikan imunnya. Ada yang kedua hanya imunnya saja, keluar pakai masker dan lain sebagainya. Itu bagus, tapi di dalam hatinya itu tidak ada keimanan gitu. Tanpa ada, keluar itu penuh dengan rasa takut, was-was, cemas dan luar biasa gitu. Tanpa ada ikhtiarnya itu, istilah ketawakalannya kurang gitu. Kalau namanya orang tawakal, ikhtiar sudah maksimal, keluar ya kerja biasa aktivitas, tapi menjaga protokol kesehatan. Tapi yang kedua ini ada orang yang hanya fokus saja ke protokol kesehatan tanpa menyerahkan dirinya semuanya kepada Allah. Ya Rob, aku sudah ikhtiar, sakit, sembuh, mati kapanpun saya sudah siap karena semuanya sudah ditentukan olehmu ya Rob. Ada orang itu yang tidak mempedulikan ke sana gitu. Akhirnya ini cenderung yang kedua ini stresnya lebih tinggi. Mau belanja di warung orang ini ternyata disentuh sama orang. Apa sih yang tidak disentuh sama orang? Khawatir nanti membawa virus. Ketakutan yang luar biasa. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga dari Imam As-Sudais itu mengamanatkan kita ini harus seimbang antara iman dan imun. Ya takilu ilallah wa syari'atuh. Jadi pertama kita bersandar kepada Allah. Semuanya sudah ditentukan Allah. Mati, bagja, cilaka, sakit, sembuh. Tapi tidak melupakan syariatnya. Kita mau melaksanakan syariat ya, ikuti protokol kesehatan. Keluar kerja biasa, tapi pakai masker dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu kita nanamkan, kita seimbang. Mau gimana lagi dalam kondisi seperti ini? Mau ngurung di rumah terus? Anak pemajikan makan di mana? Upami secara syariat tidak bekerja. Ya kita tetap keluar dengan penuh hati-hati. Ikuti protokol kesehatan. Kalau nasihat ibu kan ada 3 biasanya protokol kesehatan itu. 1 pakai cuci tangan. 2 pakai masker. 3 jaga jarak. Nah, yang akan kita bahas ini yang 3. Menyeimbangkan antara iman dan imun. Kita lihat buka surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang yang tobat dan orang yang cinta yang biasa bebersih. Orang yang bersih. Allah mencintai orang yang tobat dan Allah mencintai orang yang bersih. Kalau dilihat dari redaksi Al-Quran ini, at-tawwabin itu adalah orang yang tobat. Ini kaitannya masalah dengan iman. Kalau nggak punya iman, orang nggak mungkin akan tobat sebanyak apapun dosanya. Kalau nggak punya iman, nggak akan pernah tuh kata tobat. Kenapa dia tobat, menyesal, menangis atas dosa-dosanya? Karena dia punya iman, takut sama siksaan Allah. Bagaimana nanti menghadap malaikat, munkar nakir di alam kubur, bagaimana nanti di alam mahsyar, bagaimana nanti di akhirat. Akhirnya dia tobat, itu tawwabin. Yang kedua, mutatahhirin, suci, bersih. Kalau dilihat dari ayat tersebut, sebelumnya ayat itu tentang haid, wa yas'alunaka 'anil mahid. Kalau haid itu kan untuk perempuan. Tapi di akhir ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Padahal di ayat awalnya itu tentang haid. Tapi di akhirnya mutatahhirin, ari mutatahhirin itu untuk laki-laki. Tidak mutatahhirat. Allah mencintai perempuan-perempuan yang bersuci, tapi walaupun di awalnya menceritakan tentang haid, setelah haid itu harus bersuci, tapi ternyata untuk bersuci itu bukan orang yang haid saja, tapi di bahasana mutatahhirin termasuk laki-laki.
Berarti yang harus bersuci itu bukan hanya perempuan, laki-laki pun sama. Walaupun sudah diingatkan, tapi laki-laki mah masalah kebersihan kadang apa adanya, kecuali untuk kumal. Ini ke kantor, blus pakai baju dan lain sebagainya, kadang kala kacing masih pasti pakai nih. Tapi ibu-ibu mah sudah terbiasa bebersih itu, ngaca, ngagaya tuh. Padahal di Al-Quran itu sudah disampaikan, bersih itu tampil bersih, tampil rapi itu Allah itu mencintai. Nah, kembali ke yang 3M itu, untuk menghindari, meminimalisir dari COVID ini, ada 3M, satu mencuci tangan. Padahal kalau dilihat di dalam Al-Quran itu, bukan hanya karena corona, masalah kebersihan itu. Lihat di dalam kitab-kitab, kitab fikih, kitab hadis, rata-rata kitab itu memulainya dengan bab toharoh. Berarti Islam itu mencintai dan menganjurkan untuk selalu bersih. Ingat bahwa kebersihan itu bukan karena ada corona. Dari dulu sudah diwanti-wanti. Baru setelah Allah mengutus makhluknya yang bernama virus ini, baru rajin cuci tangan. Padahal di dalam Al-Quran tadi, Allah senang, cinta pada orang yang suka bersih-bersih. Dan untuk menyeimbangkan antara iman dan imunnya, kalau secara imun tadi bersih-bersih itu menjaga diri supaya sehat, kalau imannya bab toharoh, jangan biarkan kita mencuci tangan itu begitu saja. Maksud begitu saja, menang pahala nanaon. Tapi kalau kita bersuci mencuci tangan, oh ingat, Allah itu mencintai orang yang hidup bersih. Bersih-bersih itu sebagian daripada iman. Kalau dalam pemikiran kita, ketika kita cuci tangan, dapat tuh pahala. Makanya tadi, harus seimbang antara iman dan imun. Ketika bersuci itu bukan hanya karena protokol kesehatan, tapi yang paling utama Allah memerintahkan di dalam Al-Quran. Rasul pun mencontohkan demikian. Baru kalau ingatannya bukan karena diperintah oleh Satgas COVID, tapi diperintahnya oleh Allah. Oh niat Allah memerintah, Allah menyukai. Rasul pun mencontohi. Kalau demikian dapat tuh pahala bersih-bersih. Makanya kalau orang yang tadi hanya sebatas mengandalkan protokol kesehatan tanpa dibarengi dengan keimanan, nggak dapat tuh cuci tangan, nggak dapat pahala. Nah bagi umat Islam, supaya iman dan imunnya dapat, imunnya sehat, imannya dapat pahala, bab toharoh ke depannya ketika cuci tangan niatkan, ya Rob saya niat bersuci karena disukai olehmu, dapat tuh pahala. Bahkan kalau berbicara bab toharoh, ini banyak. Dalam seperti bangun tidur, nggak ada dalam hadis Muslim dikatakan demikian. Idza staiqadha ahadukum falyafrig ala yadi salasa maratin. Tatkala seseorang bangun tidur, cuci tangan dulu. Biasa terus nyampak kopi jeung roti kada we makan. Islam itu tidak menganjurkan demikian. Falyafrig ala yadi salasa maratin. Cuci tangan dulu 3 kali. Baru kalau dulu mah kan tidak pakai keran ya, masih dikobok gitu dengan air tuh. Baru masukin tangan untuk wudhu dan lain sebagainya. Karena fa innahu la yadri fi ma batat fihi. Jadi ketika tidur itu kan tangan tidak tahu itu ngalayapna ke mana saja. Mungkin karena hidung, karena telinga, gagaro pinuh kukuman, maka pas bangun itu cuci tangan dulu. Itu Islam menganjurkan demikian. Karena kita sebagai orang tua, karena sarapan, jangan dibiarkan begitu saja ngambil piring, suruh cuci tangan dulu. Islam mengajarkan bersuci. Roti, pisang, pas bangun tidur. Nah, biasanya sahur ya pas sahur, bulan Ramadan, tekakai heula langsung, dan lain sebagainya. Islam tidak demikian. Islam itu cinta terhadap kebersihan. Rasul pun mengatakan demikian. Termasuk mau tidur. Kata Rasul dalam hadis Ibnu Hibban, man bata tahiran bata fi si'arihi malak. Alam yastaikidil illa qala al-malak Allahumma fir li 'abdika fulanin fa umma bata. Jadi gini, kalau seseorang mau tidur dalam keadaan bersuci, maka tidurnya akan dibarengi dengan malaikat. Hati-hati kalau tidak wudu dulu, bisa-bisa tidur dibarengi oleh setan.
bahasa bala masuk di tinihan erep-erep. Wah, ripuhna luar biasa. Ingat nama. Tapi asa berat. Nah, itu mungkin salah satunya tina wudhu dulu. Tapi kalau tidur coba, walaupun tidur kita kemalaman yang saya rasakan, walaupun tidur misal jam 12, jam 1, tapi wudhu terlebih dahulu, insya Allah bangunnya tidak lelah, insya Allah tidak kesiangan. Jadi beda kualitasnya kalau tidur wudhu dulu dengan tidak wudhu dulu. Bahkan di barat itu ada budaya senang kalau bagaimana kata orang barat gitu. Mau tidur itu yang pemahaman sekuler, mau tidur itu cuci kaki dulu. Di medis pun ada yang mengatakan demikian. Padahal Islam itu lebih indah. Wudhu dulu bukan hanya cuci. Karena cuci itu cuci kaki mencakup daripada wudhu. Lalu bagaimana kalau seorang mau tidur wudhu terlebih dahulu, setelah tidurnya dibarengi oleh malaikat. Lalu malaikat itu akan mendoakan, Allahumma gfirli abdika fulan ini. Allah, ampunilah dosa hambaku ini yang tidur dalam keadaan punya wudhu. Ingin didoakan oleh malaikat, ketika kita selama tidur, wudhu terlebih dahulu. Itu tetap yang pertama, imannya dapat, melaksanakan wudhu dapat pahala, imunnya kita sehat. Bahkan ada daripada kaidah wudhu, qala al-Masyayikh, ada beberapa ulama yang mengatakan demikian. Annal muhafadzah ala wudhu, orang yang menjaga wudhu tu'jijuk saharah, melemahkan sihir. Sihir santet, kalau orang terbiasa wudhu insya Allah mental. Yang kedua, watu dijus sayatin, autubudus sayatin, menjauhkan dari setan. Pantesan sok mimpi itu para ruguh, buah-buah atau wudhu hela. Makanya kata ulama, baiknya mau wudhu, kata Rasul sudah menganjurkan, ulama pun diantara faedahnya bisa menjauhkan diri dari setan. Tidur itu para ruguh, pas bangun, mimpi, lanjut deh di udah orai kene. Ingat deh, tidur deh, di udah cacing anger sieun kene. Akhir paling ribu, di udah kecoa, ada fobia karena kecoa. Masih kene sieun. Mungkin salah satunya sudah berapa kali dibangunkan. Coba bangun wudhu, insya Allah lelap tidur berkali. Yang berikutnya daripada faedah wudhu adalah tub'idu minal marid, menjauhkan daripada sakit. Coba, bagaimana orang tidak sehat rajin wudhu? Tangannya dicuci, mulutnya dikumur, debu-debu dari muka hilang, kaki, rambut yang kotor dibersihkan. Bersih tuh secara dohir. Karena sumber penyakit sekarang kita dari masker, dari mulut. Kamu maskernya sudah beberapa hari tidak dicuci, kesaminggu, ukurilengan itu bau jigong, padahal itu di masker sendiri bukan sehat tanpa penyakit. Makanya dengan berkumur itu adalah itu salah satu membersihkan mulut juga. Nah, ini bab taharah penting. Bahkan di antara keistimewaan wudhu adalah tukfirud dunub, menghapus dosa-dosa. Di dalam Al-Quran ada innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya innal hasanati, kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Di antaranya dengan wudhu. Jadi dengan wudhu coba. Dengan wudhu hikmahnya, dosa-dosa itu akan hilang. Bagaimana tidak hilang coba? Kita banyak melakukan dosa dengan tangan. Tangannya kita cuci. Makanya jangan biarkan ketika mencuci tangan itu hanya sebatas imunnya saja. Imannya ikut wudhu. Berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni tangan ini. Terlalu banyak maksiat. Mungkin ketika mencuci tangan itu hatinya ikut wudhu. Ya Allah maafkan tangan ini, ampuni tangan ini terlalu banyak berbuat maksiat. Aku jadikan tangan ini untuk selalu berbuat kebaikan. Ketika berkumur, kan ada doanya. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah ada doa para ulama itu mengatakan demikian. Ketika berkumur, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni min ibadatik. Ya Allah, jadikan lisan ini selalu dzikir dan bersyukur dan pandai beribadah kepadamu. Kan mungkin dengan lisan ini banyak orang yang dihina, dicaci, dimaki. Kadang dengan mulut saja wajahnya dengan sinis, dengan muka. Kadang mentertawakan juga yang menyakitkan kepada orang lain. Kadang zaman dunia romusa, romun muka sadis.
tak nanya kepada orang lain pun bisa menyakitkan. Makanya berkumur itu secara dohir medis membersihkan mulut, tapi secara ruhiyah, secara imannya, dia membersihkan dosa-dosa dari mulut ini. Nyuci naon muka. Coba. Senyum dan tidak senyum, bagi orang yang biasa diajak senyum, kita tiba-tiba kita tidak senyum, membuat hatinya bertanda tanya. Kenapa dia tidak senyum, dia akan senyum. Kadang biasa nanya, lalu tidak nanya, lempeng we, kadang Pak Adu Haripan, tidak nanya. Itu teh bisa menjadi dosa wajah. Seorang istri sinis pada suami, seorang suami sinis terhadap istri atau terhadap siapapun. Dengan muka ini dari kaki helmat tetap bisa digantikan dengan apapun. Wajah terlihat, wajah kesel itu. Tapi bisa membuat dosa, makanya ketika mencuci muka, wudu, imannya juga ikut hatinya wudu. Supaya selain membersihkan wajah, imun dan imannya dapat wajah berseri-seri, hatinya pun ikut wudu. Yaitu dengan cara membasuh muka. Ingat, dengan wajah ini terlalu banyak ditampakkan kepada orang lain yang membuat orang lain tidak kenal. Mencuci tangan tadi sudah. Ketika mencuci tangan, kalau mencuci tangan biasa, tidak dapat tuh pahala. Kalau misal diri kita tidak mengingatkan bahwa ini adalah perintah Allah. Tapi mencuci tangan dengan duduk dapat pahala, hatinya juga berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tangan ini menerima nanti catatan amal baik ini melalui tangan kanan. Ketika mencuci tangan kiri, Allah, mudah-mudahan tangan ini tidak menerima catatan tanganku, amalku melalui tangan kiri atau dari belakang. Terus mengusap rambut, bisa saja bersih, tapi satu yang perlu dipikirkan ketika mengusap rambut, ya Rob, ampuni, ini ketika mengusap rambut, ampuni, otak ini terlalu banyak memikirkan yang negatif-negatif. Kadang negatif thinking terhadap orang lain, kadang buruk sangka terhadap orang lain. Itu supaya otaknya itu bersih, tenang. Maka nanti ketika sujud pun berpikiran yang positif-positif. Lemahin di hadapan Allah. Kepala yang diagung-agungkan tatkala diinjak oleh orang lain, tapi di hadapan Allah mah disejajarkan dengan kaki kita. Terus mencuci kaki secara medisnya bisa sehat, bersih, dan lain sebagainya. Tapi ketika mencuci kaki supaya imannya juga kuat, nambah-nambah keimanan kita, mohon ampunan ya Rob, terlalu banyak maksiat dari kaki ini, ampuni ya Rob. Nah, itu yang pertama. Bahkan terakhir dengan bab taharah ini, wudu ini adalah merupakan tanda umat Nabi Muhammad. Ini dalam hadis Bukhari dikatakan, inna ummati ya'tina yaumal qiyamati gurnan. Nanti pada hari kiamat akan datang umatku gurlan muhajjilina. Jadi min asaril wudud, akan kelihatan tanda-tanda orang yang rajin berwudu itu bercahaya. Yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Nah, jadi ini luar biasa. Kalau orang yang beriman, ketika ada perintah protokol kesehatan yang pertama mencuci tangan, dengan apalagi plus tidak hanya sebatas mencuci tangan dengan wudu, kalau dia batal karena membiasakan punya wudu, di akhirat pun dapat tuh nilai plusnya. Akan kelihatan wajah yang berseri-seri bercahaya karena min asari sujud, bekas wudu tidak. Yang kedua dan ketiga mungkin pekan depan dilanjutkan, memakai masker itu bukan hanya sebagai masker, tapi pengingatnya bagi kita adalah hifdzul lisan. Kenapa kita menutup mulut? Itu syariat imannya menjaga daripada bakteri, tapi secara imannya tanda atau simbol kita harus menjaga lisan. Dan yang terakhir, jaga jarak, social distancing, maksudnya adalah supaya imannya tetap naik juga, bukan hanya sebatas imun, tapi jarak itu jaga jarak daripada kemaksiatan. Jadi ngambil hikmah dari 3M ini supaya seimbang antara iman dan imun. Imannya cuci tangan, imunnya cuci tangan, imannya bab toharoh supaya dapat pahala. Pakai masker secara imun, secara imannya jaga lisan untuk membicarakan yang tidak baik. Jaga jarak, social distancing, secara imannya jaga daripada kemaksiatan. Karena segala sesuatu
yang terjadi musibah di muka bumi ini awalnya karena ma'asobaka min musibatin, karena kelakuan kita semua, karena kemaksiatan kita juga. Makanya jarak dari kemaksiatan. Mudah-mudahan dari ketiga ini nanti kita mengutamakan taharah, menjaga lisan, menjauhkan daripada kemaksiatan, Allah menghilangkan wabah corona. Mungkin yang lebih mendalam, yang kedua bagian hifdzul lisan dan tubuh anil masyiyah, jaga jarak, itu pekan depan. Itu saja mungkin Pak Yayat untuk pertemuan kali ini. Siap, alhamdulillah. Baik sahabat sekalian, demikian tadi itu adalah salah satu dari tentang konsep Islam 14 abad yang lalu ternyata sudah ada, dan ternyata ilmunya kita saja yang belum menggali itu. Padahal ilmu itu kalau digali ternyata sudah terkonsep sejak Rasulullah SAW gitu. Itulah Islam kota makin Islam. Mudah-mudahan kita dalam program Tausiah ini semakin banyak kita menggali ilmu, dan ternyata dalam keseharian kita itu sudah ada ilmunya, dan itu adalah konsep Islam semuanya. Itu dari hal bab wudu. Mudah-mudahan di pekan depan menjaga lisan itu juga penting Pak Ustadz. Wah, luar biasa ini. Mudah-mudahan di pekan depan kita membahas tentang hikmah menjaga lisan, hikmah 3M. Satu, kebersihan tadi bab wudu, kemudian bab menjaga lisannya dikaitkan dengan yang aktual yang sedang terjadi dengan kita, virus corona, yaitu menggunakan masker. Itu mungkin salah satu dari hikmah kita menjaga lisan. Kemudian pekan depan insya Allah kita dalamin juga tentang jaga jarak, bagaimana kita menjaga jarak dengan perbuatan-perbuatan dan sikap kita yang mendekatkan kepada kemaksiatan. Mudah-mudahan itu bahasan kita di pekan depan. Kita mudah-mudahan Arab kenen lah begitu para pemirsa untuk menggali tentang ilmu hikmah-hikmah yang di konsep dalam Islam, ajaran Islam. Hatur nuhun Pak Ustadz, tidak ada pertanyaan, ini laik semua. Insya Allah para jamaah sudah menyimak juga, dan insya Allah nanti bagi yang sahabat yang tidak sempat mendengarkan pada kali ini secara langsung, bisa dilihat secara ulang di channel YouTube Mang Yayat Pamitran, bisa dilihat. Terima kasih. Itu Pak Ustadz. Ya itu saya Pak. Saya mohon maaf mau pamit terlebih dahulu. Ya. Ada acara keluar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala sesuatu yang disampaikan apabila kurang berkenan. Yang baiknya dari Allah, yang kurangnya karena kesalahan, keterbatasan saya pribadi. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa menjaga iman dan imun, selalu menstabilkan, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik sehat iman ataupun sehat imun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi siaran langsung dari pesantren Assalam bersama Bapak Ustadz Tatang Supendi SPDI. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.